Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga tiga saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk tanggal 10 sampai 14 Juni 2024 atau satu minggu ke depan. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Teman-teman akan mendapatkannya saham-saham menarik setiap harinya seperti ini. Kemudian mendapatkan menu scalping setiap hari di pagi harinya, kemudian menu sore di sore hari dan juga di malam hari, yaitu list saham big akumulasi. Kemudian teman-teman akan mendapatkan juga news-news dari saham-saham, kemudian mendapatkan bocoran ya yang selalu saya bagikan di tiap harinya, yaitu saham menarik yang bisa dipantau setiap harinya. Kemudian mendapatkan seperti updatean saya di YouTube dan juga saham yang lainnya. Kemudian Antek Saham juga memiliki membership yang premium ya. Jika teman-teman yang berminat boleh nanti join ke premium kita dengan benefit seperti di sini. Dan untuk price-nya teman-teman boleh tanyakan saja langsung kepada saya melalui link yang ada di deskripsi atau join dulu ke channel Telegram free, lalu klik pin message, kemudian boleh nanti klik link yang di sini dan nanti langsung bisa terhubung dengan chat ke saya secara langsung. Antek Saham juga memberikan ya pilihan bagi teman-teman yang belum mau join ke premium, tapi ingin mendapatkan saham menarik setiap harinya, boleh langsung join saja ke pelanggan Antek Saham di YouTube karena saya selalu membagikan ya saham-saham menarik setiap hari. Kemudian membagikan juga saham menarik setiap minggunya berupa video lengkap dengan trading plan di sana. Nah, seperti ini di hari Jumat kemarin saya bagikan INTP ya dan sudah take profit sekitar 6,16%. Jadi boleh juga gabung ke Antek Saham di YouTube, pelanggan Antek Saham di YouTube, dan teman-teman juga akan bisa profit di sana. Oke, saya juga sudah mengupload ya seperti yang tadi ada dua video, analisa saham Goto, AMMN, Brand BRPT dan PTRO, kemudian saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Dan untuk yang di pelanggan Antek Saham tentunya sudah saya bagikan saham-saham menarik untuk satu minggu ke depan. Oke, langsung saja ke analisanya. Di sini kita mulai dari IHSG ya. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini dia bergerak turun ya selama satu minggu terakhir ini. Jika kita cek turun sekitar 1% ya. Jadi memang masih cenderung untuk bergerak turun. Walaupun dia sempat naik dulu ya, sempat naik tetapi resisten di 7102 tidak mampu di breakout, akhirnya IHSG turun kembali dan memasuki area demand atau area gap di sini di 6879 sampai 6915. Jadi untuk IHSG masih cenderung untuk bergerak turun ya. Nah, di sini karena sudah memasuki area demand, maka sebenarnya sudah harus ada rejection ya karena area gap ini cukup kuat untuk IHSG. Jadi berpotensi pada IHSG naik lagi ya, tes lagi ke area supply. Nah, untuk area 7000 ini sudah berubah menjadi sebuah area supply karena sudah di breakdown ya. Sebelumnya adalah sebuah area demand, tetapi setelah di breakdown berubah menjadi sebuah area supply untuk saat ini. Jadi untuk IHSG berpotensi naik ke area supply 7000 sampai 7057. Akan tetapi jika area gap-nya di breakdown, area gap di sini di breakdown, maka IHSG akan melanjutkan penurunannya. Ada dua support yang menjadi target turun untuk IHSG, yaitu 6812 sampai 6773. Jadi jika bisa breakdown area gap-nya, maka IHSG akan melanjutkan penurunannya sampai ke sini. Jadi wajib pantau area gap pada IHSG di 6879 sampai 6915. Jika di breakdown maka akan melanjutkan penurunannya, tetapi jika belum maka IHSG mulai bisa rebound kembali ya, rebound dikit-dikit ke area 7000. Jadi pantau satu area dulu pada IHSG 6879 sampai 6915. Jika di breakdown maka tentunya saham Big Banks, kemudian AMMN, Brand akan turun ya, apalagi Brand yang terkena FCA. Jadi cenderung untuk bergerak turun. Lalu untuk IHSG jika bisa bergerak naik tentunya saham-saham tersebut mulai akan rebound nantinya. Jadi boleh nanti dipantau saham-saham dengan market cap yang besar. Jika mulai rebound maka IHSG juga nanti akan bergerak naik ke area 7000. Sekarang kita masuk ke analisa tiga saham ya, atau ke saham-saham yang berpotensi naik selama satu minggu ke depan. Ada tiga saham. Untuk saham yang pertama ada
NCKL atau Trimegah Bangun Persada. Nah, di sini boleh kita lihat NCKL respect ya ke area support trendline-nya, dan boleh kita lihat setelah mencapai support trendline harga bergerak naik di tanggal 6 Juni sampai tanggal 7 Juni. Jadi disentuhnya di tanggal 5 atau di hari Rabu, dan di tanggal 6 sampai tanggal 7 harga mulai rebound setelah mencapai support trendline-nya. Ini menjadi alasan juga ya kenapa saya membagikan NCKL kepada teman-teman sekalian. Jadi secara teknikal masih pergerakan naik, jadi koreksi. Turun di sini hanya koreksi saja, turun untuk koreksi dan berpotensi untuk bergerak naik kembali. Nah, di sini saya buatkan targetnya di 990 sampai 1020. Oke, tapi sebelum ke trading plan-nya kita cek dulu bagaimana broker summary dari NCKL, apakah ada akumulasi atau tidak. Oke, sorry. Melanjutkan tadi ya, yang IHSG boleh kita lihat masih outflow. Di hari Jumat masih keluar sekitar 823 miliar. Walaupun sempat semakin tipis ya outflow-nya di sini, tetapi di hari Jumat mulai keluar lagi dari IHSG. Jadi memang belum ada outflow untuk IHSG sampai saat ini. Oke, lanjut NCKL yang tadi. NCKL, oke, terlihat di sini mulai ada inflow ya, mulai dari tanggal 5 Juni. Mulai dari saat dia bisa rebound di area support trendline-nya. Jadi mulai ada volume di sini. Jika kita lihat di tanggal 7 BK akum ya di sini, BKAF. Kemudian jika kita cek tanggal 5 AF ya yang beli yang paling banyak, kemudian diikuti BK dan SQ. Jika kita cek secara mingguan, oke, terlihat kalau yang akum yaitu AF, YP dan BK. Jadi memang masih ada akumulasi pada NCKL yang cukup besar dari AF. Dan dengan ini NCKL berpotensi untuk bergerak naik. Kalau nggak salah AF masuk mulai dari atas ini ya, kemungkinan dia nyangkut. Jika kita cek dari tanggal 17 Mei, kita lihat ya. 17 Mei, oke, AF 100 miliar di average 117, dan memang seperti yang tadi saya katakan AF nyangkut ya 117. Jadi ada potensi memang NCKL ini dinaikkan lagi atau di markup sampai ke 1020. Jadi secara broker summary menarik, ada potensi dinaikkan lagi, dan secara teknikal juga boleh kita lihat menarik ya. Bisa rebound di area demand dan juga support trendline-nya. Dan di sini saya akan bagikan trading plan-nya ya. Tapi kita antri dulu di area 920 karena menurut saya dia berpotensi turun lagi ya ke area demand sebelum melanjutkan kenaikannya. Boleh kita lihat jika mencapai atau jika kita buatkan target pertama di 990 dengan stop loss di 855, maka kita akan mendapatkan risk reward ratio 1 banding 1,8. 1 banding 1,08. Potensi profit 7,61% dan potensi loss 7,07%. Jadi hampir sama saja antara profit dan loss di 7%. Tetapi jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 10%. Jadi sangat menarik untuk NCKL ini dipantau ya selama 1 minggu ke depan, karena berdasarkan broker summary dan juga teknikalnya, maka cukup kuat alasan untuk NCKL ini bisa bergerak naik. Jadi NCKL sangat berpotensi bergerak naik ke area target kita di sini. Tapi tetap pantau ya satu support di sini di 860. Jika support ini di breakdown, maka teman-teman wajib keluar dari NCKL dan kita juga nanti terkena stop loss di sini di 855, karena jika bisa break support di sini maka akan membuat lower low dan membuat pola downtrend nanti pada NCKL. Oke, di sini akan saya ketik ya. Buy di 920, tetap pantau apakah ada konfirmasi nantinya. TP1 990, TP2 1020, SL di 855. Dan tetap perhatikan jika ingin masuk, tunggu pergerakan turunnya mereda dulu atau ada konfirmasi rejection lagi di area demand-nya untuk NCKL. Oke, jika terkena stop loss maka wajib cut loss, tetapi jika terkena target maka boleh take profit sebagian dan di hold, atau set BEP nantinya SL ditaruh di atas dari area entry-nya. Oke, secara alasan yang tadi maka NCKL sangat potensi naik ke area target kita. Lanjut ke saham yang kedua, ada film atau MD Pictures. Oke, di sini boleh kita lihat film memasuki area demand-nya kembali.
4060 sampai saya copy dulu 4210. Dan boleh kita lihat setelah dicapainya area demand ini harga menandakan rejection dan mulai bergerak naik ya di sini. Dan ini merupakan alasan saya juga membagikan saham film kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini kita cek dulu ya broker summary dari film. Terlihat ya kalau ada akumulasi dari 3 hari terakhir dari tanggal 5 Juni. Oke, dari saat dia bisa reject ya di area demand-nya. Boleh kita lihat dari tanggal 5 ada akumulasi dari IF, AK, ZP, dan yang lainnya. Kemudian diikuti GR, CC, dan PD. Average IF di 4275, jadi sudah profit ya dia. 4275, oke. Profit sekitar 3%-an ya. Jadi ada potensi dijual dulu ya, atau di take profit dulu sedikit, lalu dinaikkan lagi nantinya. Secara mingguan, oke, IF, average-nya semakin bawah. Dan diikuti asing yang lainnya di sini ya. Cukup rajin koleksi AK, BK, ZP, LS, IEU, dan lainnya. Dan jual rata-rata dari lokal ya di sini CC, GR, BB, dan RG. Jadi memang untuk film berpotensi untuk bergerak naik secara broker summary dan juga secara teknikal dia bisa rebound di area demand-nya. Nah, dengan ini maka untuk film bisa saya bagikan trading plan-nya ya, karena ada rejection dan juga dia bisa rebound di area demand dan ada akumulasi sampai saat ini. Oke, untuk trading plan-nya kita buatkan seperti ini, stop loss di bawah dari demand. Untuk target pertama di 4590, lalu untuk area entry di 4290. Jadi saya ambil dulu koreksinya karena di hari Jumat juga dia ditutup merah ya, minus 0,23%. Jadi ada potensi pada film turun dulu untuk koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, makanya dari itu saya buatkan area entry di 4290. Jadi buy on weakness saya tunggu dulu dia turun dulu ya. Saya tunggu turun dulu, lalu nanti buy di area 4290 dengan target pertama di 4590, target kedua 4730. Seperti yang tadi, risk reward ratio 1:1 jika mencapai target pertama dan juga stop loss. Jika mencapai target kedua, maka potensi profit sekitar 10,26%. Jadi, risk reward ratio pada film ini sangat menarik ya. Dan juga secara teknikal atau konfirmasi, sangat menarik juga untuk saat ini. Jadi, boleh nanti tunggu dulu, ditunggu sampai masuk ke area pembelian. Jika ada konfirmasi boleh buy, tetapi jika belum dan ternyata dia turun dengan candle yang cukup besar seperti ini, seperti yang ini, maka lebih baik jangan masuk dulu pada saham film. Jadi teman-teman tunggu pergerakan turunnya melambat seperti ini, atau sideways dulu, lalu boleh nanti buy dengan target di area target kita di sini. Oke, area pembelian kita di sini saya ketik dulu. Area pembelian buy 4290, TP1 di 4590, TP2 di 4730, SL di 3990. Oke. Jadi boleh nanti pantau area ini. Jika bisa bertahan di atas area demand 4060 sampai 4210, maka film ini sangat potensi untuk bergerak naik. Tetapi jika demand di breakdown, maka siap-siap film akan lanjut bergerak turunnya ke area 3600. Jadi tetap pantau area demand, jika di breakdown maka akan lanjut turun ke sini. Tetapi jika belum, maka ada potensi pada saham film akan naik ke area target kita di sini. Oke, wajib pantau ya area demand-nya. Jika di breakdown maka wajib cut loss sesuai area SL kita di sini. Oke, lanjut ke saham yang terakhir ada IMPC ya di sini. IMPC, oke, terlihat di sini ya. IMPC juga bisa reject-nya di area demand 336 sampai 350 dan menjadi alasan juga membagikan IMPC kepada teman-teman sekalian. Dan boleh kita lihat reject-nya cukup bagus ya, dan memang area demand ini cukup kuat yang dimana sempat sideways lalu akhirnya di breakout dan menjadi area demand, dan sudah dicoba ya beberapa kali di sini dan bisa berhasil mereject harga di sini. Pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, keempat, dan kelima di sini, dan sekarang yang keenam. Dan boleh kita lihat berarti area demand ini cukup kuat ya untuk IMPC. Dan dengan ini juga IMPC berpotensi naik lagi ya ke area resisten yang sudah saya tanda di sini. Oke. Kita cek dulu bagaimana broker summary pada IMPC. Secara mingguan ada akumulasi ya dari LG 1,3 miliar,
diikuti dengan broker lokal yang lainnya. Kemudian yang jual CC dan broker asing yang lainnya. Dan memang terlihat di sini ya, kalau asingnya keluar, tapi bandarnya LG masuk di sini. Secara harian tanggal 7 masih ada akumulasi juga dari LG YU, YU-nya mulai masuk kembali, dan DR yang jualan CC dan saham broker yang lainnya. Jadi memang masih ada akumulasi dari LG, average-nya sekitar 347, jadi sudah profit ya dia. Sorry, 347 di sini ya. Profit sekitar 3%, jadi masih potensi dinaikkan sampai ke area resisten di sini. Jadi memang secara broker summary masih menarik untuk IMPC, dan secara teknikal juga masih menarik karena bisa rebound di area demand-nya. Nah, di sini untuk trading plan-nya saya bagikan antri dulu ya, antri dulu di 354. Untuk stop loss di 332 atau di bawah area demand. Untuk target pertama di 376. Boleh kita lihat untuk risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 6,21%. Dan jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 9%. Jadi risk reward ratio pada IMPC masih menarik dengan entry di 354. Sini saya ketik dulu ya. Area buy 354. Jadi antri dulu ya, sambil tunggu apakah ada konfirmasi lanjutan atau LG-nya masih akum atau tidak. Jika LG-nya sudah mulai jualan, maka wajib dipantau ya bagaimana konfirmasi selanjutnya, karena yang menjadi bandar yaitu LG. 376, sorry, TP1 di sini. TP2 di 386, SL di 332. Jadi selama bisa di atas bertahan di atas area demand, maka IMPC sangat potensi untuk bergerak naik. Akan tetapi jika demand di breakdown, demand yang ini ya, 336 sampai 350 di breakdown, maka wajib keluar ya, wajib cut loss karena IMPC berpotensi turun ke area support 322 sampai ke 306. Nah, maka dari itu tetap perhatikan apakah demand di breakdown atau tidak. Jika di breakdown maka akan turun ke sini, tetapi jika tidak maka IMPC akan cenderung naik ya ke arah target kita di sini. Dan juga wajib pantau jika tidak dikasih nanti koreksi dulu, maka jangan dipaksakan masuk karena jika dipaksakan maka risk reward ratio tidak akan menarik. Jadi kita tunggu di area demand atau di 354. Jika ada konfirmasi lanjutan maka boleh buy menggunakan trading plan-nya di sini dan target di sini. Oke. Untuk IMPC sangat potensi sesuai alasan yang tadi, ada akumulasi dan juga bisa rebound di area demand-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Ditunggu lagi konfirmasinya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya mendapatkan saham-saham menarik atau analisa terbaru dari Antek Saham. Sekian dari saya, terima kasih.